Ya, shalom, selamat pagi, shalom, salam kudus buat kita semuanya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Puji-pujian yang sudah kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, dan mendatangkan sukacita berkat yang besar bagi kami semua, khususnya di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, berkat-Mu bagi semua kami yang sudah hadir bersama-sama di ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini, dan juga yang ada di live streaming Facebook, YouTube kami. Berterima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami dan memberikan kami hati yang tenang dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus dikumandangkan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan, renungan kebenaran untuk kita pada pagi hari ini adalah faith without works. Kita akan melihat terlebih dahulu dari teks firman Tuhan sebagai dasar untuk kita membicarakan dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana iman yang bekerja di dalam kebenaran Allah dalam kehidupan kita, yaitu yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan sekilas tema daripada firman Tuhan ini, ya, faith without works, iman tanpa perbuatan-perbuatan. Bisa saja ada orang yang mengatakan, bagaimana kok iman tanpa perbuatan-perbuatan? Seharusnya lebih bagus adalah iman dengan perbuatan-perbuatan supaya lengkap, bukan? Faith with works, bukan faith without works. Begitu ya. Sekilas bisa saja ada yang berpandangan atau menilai demikian. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Kita tidak bisa hanya mengatakan sesuatu untuk mengenakan telinga saja. Katakanlah apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun itu asing di pendengaran orang.
karena kebenaran adalah tetap kebenaran, dan itulah yang mengubah ketidakbenaran itu menjadi benar. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, sesudah firman Tuhan menjelaskan di pasal 3, ya, kemarin pagi di saat teduh kita sudah melihat bahwa Paulus mengatakan kesimpulannya adalah bahwa manusia saat ini jadi benar di hadapan Allah hanya karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat Rasul Paulus mengambil satu contoh tokoh yang dianggap sentral baik bagi orang Yahudi maupun bagi bangsa lain, yaitu tentang Abraham. Di ayatnya yang pertama dikatakan, "Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita?" Bapak leluhur jasmani daripada Paulus dan orang Yahudi, ya. Nah, itu diajukan sebagai sebuah pertanyaan. Apa pendapatmu tentang Abraham sesudah engkau mengetahui Yesus Kristus mati di kayu salib, menyelesaikan semuanya dan menggenapi hukum Taurat? Apa pendapatmu tentang Abraham? Apakah Abraham itu jadi benar di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatannya? Ya. Dijawab di ayat 2, dikatakan, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia memperoleh dasar untuk bermegah. Kalau Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, berarti dia dapat berbangga. Ya. Sedangkan Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Sama seperti Abraham, tidak akan dapat memegahkan diri di hadapan Allah, karena dikatakan di situ, di ayatnya yang ketiga, sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Apa yang dikatakan Alkitab? Ya. Kalau ditanyakan, apakah perbuatan-perbuatan itu membuat orang menjadi benar di hadapan Allah? Saudara-saudara, kebanyakan orang akan menjawab, iya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab tentang Abraham? Apakah Abraham punya dasar kebenaran karena perbuatan-perbuatannya? Apakah ia bisa bermegah di hadapan Tuhan karena perbuatan-perbuatannya? Apakah dia bisa mengandalkan perbuatan-perbuatannya menjadi benar di hadapan Allah? Dikatakan di ayat 3, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu. Hal itu apa? Ya, kepercayaannya kepadanya sebagai kebenaran. Tidak dikatakan Abraham diperhitungkan menjadi benar karena iman dan perbuatannya. Tidak demikian. Karena di atas di ayat 2 sudah dikatakan Abraham tidak punya dasar dibenarkan karena perbuatannya di hadapan Allah. Karena itu artinya berarti bermegah. Tapi karena imannya. Karena dia percaya, ya, kepada Tuhan. Apa yang dipercayai oleh Abraham? Tuhan berkata, olehmu semua bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Itu yang diimani oleh Abraham. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita bertanya kepada umumnya orang yang beragama, pasti mereka mengatakan, ya, manusia akan dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Karena itulah yang dilihat oleh manusia. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah iman di dalam hati manusia, karena percaya. Tapi ada orang mengatakan juga, bagaimana dengan kitab Yakobus? Karena dikatakan di Yakobus pasal 2, Abraham juga dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Iya, apakah Abraham dibenarkan karena perbuatannya di hadapan Allah? Tidak. Alkitab mengatakan Abraham dibenarkan karena dia percaya kepada firman Allah. Sama seperti kita saat ini, kita dibenarkan menjadi benar di hadapan Allah karena kita percaya pada perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib.
Dialah yang melakukan segala perbuatan yang sempurna, termasuk perbuatan yang dituntut oleh hukum Taurat. Yesus menggenapi melakukannya dengan sempurna bagi kita. Kita menerimanya dengan cuma-cuma hanya karena iman kepada firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kita lihat yang pertama-tama di sini adalah bagaimana supaya manusia itu benar di hadapan Allah. Bukan benar di hadapan manusia pertama-tama. Karena benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Tetapi kalau sudah benar di hadapan Allah, orang bertanya, bagaimana kalau benar di hadapan Allah tapi tidak benar di hadapan manusia? Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, Roma 8 ayat 1 mengatakan, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bahkan di ayat 34 di Roma pasal 8 dikatakan, Kristus adalah pembela kita. Kristus yang sudah mati dan bangkit, dialah pembela kita. Saudara-saudara, ya. Dialah pembela kita baik di hadapan manusia dan terlebih lagi di hadapan Allah. Karena Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit mengalahkan maut dan kuasa-kuasa kegelapan. Dialah yang membela kita. Jadi kita tidak perlu khawatir bagaimana kita di hadapan manusia. Jika kita sudah benar di hadapan Allah, maka Allah akan membenarkan kita dan dia akan menolong kita bagaimana supaya kita hidup benar di hadapan manusia. Nah, Bapak Ibu sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah di ayatnya yang keempat dikatakan penegasan kembali. Penegasan kembali bagaimana kita menjadi benar adalah pertama-tama kita mengerti apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib adalah merupakan kebenaran kita yang sempurna. Di ayat 4 dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya diperhitungkan sebagai upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Betul sekali. Tetapi sebagai haknya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kalau hasil keringat kita itu harus dianggap sebagai imbalannya adalah sebagai hak kita, bukan sebagai hadiah. Tapi kalau kita misalnya berulang tahun, kemudian ada orang yang memberikan hadiah, sebenarnya itu bukan hak kita, tapi itu adalah sebuah pemberian cuma-cuma dari kebaikan hati orang lain kepada kita dan menjadi sukacita bagi kita tentunya. Sama seperti itu juga kita memperoleh hidup yang kekal. Kepastian keselamatan ke surga itu adalah hadiah. Itu bukan upah. Itu bukan hasil daripada usaha manusia. Itu bukan hasil daripada ketaatan manusia. Itu bukan hasil daripada kesetiaan manusia. Tapi hasil daripada ketaatan Kristus dan kesetiaan Kristus memikul salib dan menanggung segala dosa kita dan membenarkan kita karena iman kita kepadanya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan di ayat 5 itu, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Itulah kebenaran Allah saat ini di dalam Kristus Yesus. Kebenaran karena iman bagi orang berdosa dibenarkan menjadi benar. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tetapi karena Kristus sudah melakukan sempurna segala perbuatan baik baginya, bagi saudara dan saya, maka iman kita itu diperhitungkan menjadi kebenaran, sama seperti Abraham menjadi orang benar karena imannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, itulah yang menjadi sukacita kita saat ini. Sekalipun kita melihat bahwa diri kita bukanlah orang yang sempurna, jangan khawatir. Ada Yesus yang sudah menyempurnakan kita di dalam Dia. Sekalipun kita melihat diri kita adalah orang gagal, jangan khawatir. Karena kita melihat Yesus telah menang. Dan Dia telah mengaruniakan kemenangan itu kepada kita. Dan dikatakan kita adalah lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Inilah sukacita kita, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah, saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur seperti apa yang dikatakan di ayat berikutnya. Kenapa?
saat ini manusia kok bisa orang saat ini menjadi benar hanya karena iman? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa bisa? Kenapa bisa saat ini orang menjadi sungguh-sungguh berkenan kepada Allah karena iman? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita bertanya. Di ayatnya yang ke-6 sampai 8 itu, Paulus menegaskan, Roma pasal 3. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Amin. Ini adalah kebahagiaan kita saat ini. Bahwa kita sangat bahagia dan sukacita bersyukur senantiasa. Oh Tuhan, terima kasih. Seandainya aku dibenarkan karena perbuatanku adalah cacat dan aku sering gagal. Tapi syukur karena Tuhan membahagiakan kita, membuat kita sukacita atas keberhasilan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang memikul salib kita, memikul segala dosa kita, dan mengaruniakan kepada kita segala berkat sorgawi. Ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin, puji Tuhan. Ayat 8, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan kepada kita. Kepada siapa diperhitungkan? Kepada Yesus. Amin. Berbahagialah kita kalau Tuhan memperhitungkan kesalahan kita kepada kita. Pasti kita mati binasa di lautan api neraka. Tapi syukur kepada Tuhan karena dosa kita, segala pelanggaran kita, segala keburukan kita, dan segala kejelekan kita itu diperhitungkan kepada Yesus dan ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yesus memikul di atas kayu salib. Dia bayar dengan darahnya yang suci dan dia korbankan nyawanya dan dia berkata, sudah selesai, sudah sempurna. Amin, puji Tuhan. Inilah kebahagiaan kita, inilah sukacita kita. Semua orang saat ini bisa bersukacita dan berbahagia hanya karena dia percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosanya. Dan itu adalah standar kebenaran Allah saat ini, yaitu kebenaran yang dikaruniakan dengan cuma-cuma bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati mengampuni segala dosanya. Dan untuk sukacita ini kita bisa merasakan setiap saat, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tanpa ada batas waktu. Kita bisa merasakan sukacita senantiasa di dalam segala hal. Karena kita sudah memiliki yang termahal, yang terindah, yang terbaik, yang paling luar biasa berkat Tuhan adalah karena kita sudah menjadi benar di hadapan Allah oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebahagiaan, sukacita kita melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia yang sudah jatuh ini, di dalam dunia yang penuh tantangan dan penderitaan, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita menghadapi banyak pencobaan, tapi kita tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah memiliki kesempurnaan hidup oleh karena anugerah Tuhan, kasih karunia yang diberikan kepada kita. Kita tetap bisa berdiri tegak. Kita bisa tetap berdiri teguh di dalam Dia. Karena di dalam Yesus kemenangan yang kita miliki. Tapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada orang, kalau dia sakit, dia berpikir bahwa Tuhan mengutuk dia. No, Tuhan tidak mengutukmu. Tuhan mengasihimu 100% di dalam Yesus Kristus. Dia sudah mengangkat kutuk. Dia sudah mati. Dia sudah menjadi kutuk atas kita. Dan dia sudah menang atas maut. Dan kita sudah menang bersama dengan dia. Saudara-saudara, ada orang yang mungkin karena sakit dia mengatakan, dosa apa yang saya perbuat? Dosa apa yang diperbuat oleh nenek moyang saya? Kenapa kita mencari-cari dosa? Dosa sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Semuanya sudah selesai dibayar untukmu. Bagimu sekarang adalah kebenaran Allah dan sukacitalah dalam hidupmu menjalani apapun karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu sebab Allah adalah setia dan Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu ketika kamu dicobai sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena Yesus sudah menanggungnya di atas kayu salib, karena kamu di dalam Yesus, saya di dalam Yesus, maka segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, kepadamu, dan kepada semua orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah jangan kita selalu merasa berdosa. Jangan kita selalu merasa tertuduh. Jangan kita selalu merasa gagal dalam perbuatan kita. Karena tahukah saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang yang selalu merasa berdosa dan selalu merasa tertuduh dan selalu merasa bahwa perbuatan-perbuatannya adalah andalannya. Apa jeleknya? Jeleknya adalah orang yang berpandangan seperti itu selalu mengatakan, mudah-mudahan saya diselamatkan ke surga. Mudah-mudahan, mungkin, maybe yes, maybe no. Tidak ada di dalam Kristus adalah kepastian. Kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Kapan saja kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga. Kita harus mengatakan kesaksian yang benar seperti itu. Itu bukan kesombongan. Itu adalah iman yang benar di dalam Kristus, menghargai, menghormati apa yang dilakukan oleh Kristus bagi kita dan bagi seluruh umat manusia. Kita harus saksikan itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itu maka tetaplah yakin, tetaplah percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah mengalami kemenangan itu. Karena itu, saudara-saudara, mari kita bersyukur senantiasa. Mari kita melayani Tuhan, memuji-muji Dia dengan penuh syukur dan sukacita. Mari kita beritakan terus kebenaran firman-Nya. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini, ya, bahwa iman kita lah yang diperhitungkan menjadi kebenaran, dan itu membawa sukacita yang besar bagi kita dan bagi semua orang yang percaya kepada karya salib Kristus. Terpujilah Bapa di surga, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa karena kami telah Engkau benarkan karena iman, maka kami pun akan dipelihara dan akan dibela oleh Tuhan di dalam segala perkara-perkara yang kami hadapi, di dalam dunia yang sulit sekalipun, dalam dunia yang penuh penderitaan pun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan damai sejahtera-Mu selalu berkuasa, memberikan kami keyakinan bahwa di dalam Kristus Yesus kami adalah pemenang karena kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau Bapa, diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Ria Kristina. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.